Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarnisa Fitri dengan NIM 2115008 dari kelas BKPI 5A. Video kali ini saya akan memaparkan materi makalah saya mengenai layanan bimbingan konseling kelompok dalam meningkatkan disiplin pada siswa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan siswa mengacu pada kemampuan siswa untuk mengendalikan perilaku mereka sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Ini semua mencakup yang pertama ketaatan terhadap peraturan, kemampuan siswa untuk mengikuti aturan sekolah seperti waktu masuk dan keluar, seragam sekolah, dan norma perilaku di kelas. Yang kedua, kontrol diri, kemampuan siswa untuk mengendalikan diri mereka sendiri, menghindari perilaku yang tidak sesuai dan menjaga perilaku yang baik. Yang ketiga, kehormatan terhadap guru dan teman sebaya. Ini melibatkan perilaku sopan dan hormat terhadap guru dan teman sebaya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa, termasuk yang pertama, pendidikan keluarga. Bagaimana siswa dididik di rumah memiliki dampak besar pada kedisiplinan mereka di sekolah. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Siswa seringkali terpengaruh oleh teman-teman sebaya mereka, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Suasana dan budaya sekolah dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Yang terakhir, yang keempat, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti ponsel pintar dan media sosial juga dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Itu terdapat peran kedisiplinan dalam pembentukan karakter kedisiplinan siswa. Bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini termaksud dalam yang pertama, pengembangan tanggung jawab. Kedisiplinan membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka. Yang kedua, pembentukan etika dan moral. Siswa yang disiplin cenderung memiliki etika dan moral yang lebih baik. Yang ketiga, persiapan untuk masa depan. Kedisiplinan mempersiapkan siswa untuk masa depan, di mana mereka akan menghadapi lebih banyak tuntutan dan tanggung jawab. Yaitu ada pengertian bimbingan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok adalah pendekatan konseling yang melibatkan sekelompok siswa dengan masalah atau kebutuhan yang serupa dalam sesi konseling yang dipimpin oleh seorang konselor terlatih. Tujuan utama dari bimbingan konseling kelompok adalah memberikan dukungan, pemahaman, dan pemecahan masalah kepada anggota kelompok sambil memungkinkan mereka berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Tujuan dan manfaat bimbingan konseling kelompok yaitu bimbingan konseling kelompok memiliki berbagai tujuan dan manfaat, termasuk yang pertama dukungan emosional, memberikan dukungan emosional kepada anggota kelompok yang menghadapi masalah atau tantangan yang serupa. Yang kedua, peningkatan keterampilan sosial, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan konflik. Yang ketiga, pemecahan masalah, membantu siswa dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Yang keempat, peningkatan pengetahuan, memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota kelompok tentang topik tertentu seperti pengembangan karir atau pengelolaan stres. Yang kelima, pengembangan diri, membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri dan mempromosikan perkembangan pribadi yang positif. Teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling kelompok, yaitu dalam bimbingan konseling kelompok, konselor menggunakan berbagai teknik. Yang pertama, pendekatan terbuka, menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung untuk berbagai pengalaman dan perasaan. Yang kedua, pertanyaan terbuka, menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang diskusi dan refleksi. Yang ketiga, role playing, menggunakan peran bermain untuk menghadapi situasi sosial atau masalah yang mungkin dihadapi anggota kelompok. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih bimbingan konseling kelompok dapat meningkatkan kedisiplinan siswa? Yang pertama itu pemahaman tentang kedisiplinan. Bimbingan konseling kelompok dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang apa itu kedisiplinan dan mengapa itu penting dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, identifikasi masalah kedisiplinan.
Anggota kelompok dapat berbagi pengalaman mereka terkait dengan masalah kedisiplinan yang mereka hadapi, yang dapat membantu mereka mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial. Bimbingan konseling kelompok seringkali mencakup latihan dalam mengembangkan keterampilan sosial, seperti komunikasi yang efektif, kerjasama, dan pemecahan konflik yang dapat membantu siswa berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah. Yang keempat, dukungan emosional. Sesi konseling kelompok dapat memberikan dukungan emosional kepada siswa yang dapat mengurangi tingkat stres atau kecemasan yang mungkin berkontribusi pada perilaku yang tidak sesuai. Yaitu ada contoh program bimbingan konseling kelompok untuk meningkatkan kedisiplinan. Nah, ada beberapa contoh program bimbingan konseling kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pada siswa. Yang pertama, kelompok konseling anti-bullying. Program ini membantu siswa mengatasi perilaku bullying dan mengembangkan keterampilan sosial yang dapat mengurangi insiden bullying. Yang kedua, kelompok konseling manajemen kemarahan. Program ini membantu siswa mengelola emosi mereka, terutama kemarahan yang seringkali berhubungan dengan pelanggaran disiplin. Yang ketiga atau yang terakhir, kelompok konseling pemecahan konflik. Program ini mengajarkan siswa cara menyelesaikan konflik sesuai atau secara konstruktif sehingga mengurangi potensi konflik di sekolah. Peran konselor dalam bimbingan konseling kelompok. Nah, peran konselor dalam bimbingan konseling kelompok sangat penting untuk memastikan keberhasilan program dan memberikan manfaat maksimal kepada siswa yang terlibat. Konselor memiliki peran yang beragam dalam setiap tahap pelaksanaan bimbingan konseling kelompok. Yang pertama, kualifikasi dan kompetensi konselor. Konselor yang terlibat dalam bimbingan konseling kelompok harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mencukupi, termasuk A. Pendidikan konseling. Konseling harus memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam bimbingan konseling. B. Keterampilan interpersonal. Kemampuan komunikasi, empati, dan kemampuan mendengarkan yang baik sangat penting dalam membangun hubungan yang baik. Yang C yaitu pengembangan tentang kepribadian. Memahami berbagai jenis kepribadian dan gaya komunikasi membantu konselor menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan individu. Yaitu fungsi konselor dalam proses bimbingan konseling kelompok. Nah, konselor memiliki berbagai fungsi dalam proses bimbingan konseling kelompok, termasuk yang pertama pemimpin sesi. Konselor bertindak sebagai pemimpin dalam sesi konseling kelompok, memfasilitasi diskusi, mengarahkan perbincangan dan memastikan sesi berjalan lancar. Yang kedua, pemfasilitator. Konselor membantu anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif, merasa nyaman dan merasa nyaman berbagi dan berkomunikasi. Yang ketiga, pemahaman individu. Konselor memahami kebutuhan dan masalah individu dalam kelompok. Yang keempat, pembangkit motivasi. Konselor mendorong anggota kelompok untuk mencapai tujuan konseling mereka dan meningkatkan motivasi untuk berubah. Yang terakhir, yang kelima, pendukungan emosional. Memberikan dukungan emosional kepada anggota kelompok yang mungkin mengalami stres atau kesulitan emosional. Ada etika dalam bimbingan konseling kelompok. Konselor dalam bimbingan konseling kelompok harus beroperasi dengan mematuhi etika profesional dalam praktek mereka. Ini melibatkan beberapa. Yang pertama, kerahasiaan. Memastikan kerahasiaan semua informasi yang dibagikan oleh anggota kelompok. Yang kedua, kejelasan peran. Menyampaikan peran dan tujuan sesi konseling kelompok dengan jelas kepada anggota kelompok. Yang ketiga, menghindari diskriminasi. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender atau karakteristik lainnya dalam interaksi dengan anggota kelompok. Yang terakhir, yang keempat, pemahaman batasan. Memahami batasan profesional dan kemampuan mereka, serta merujuk anggota kelompok ke konselor lain jika diperlukan. Terakhir yang akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan program. Beberapa faktor yang dapat menghambat keberhasilan program bimbingan konseling kelompok meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya waktu, tenaga, dan anggaran yang dialokasikan untuk program konseling kelompok dapat menjadi kendala dalam melaksanakan sesi-sesi yang efektif. Yang kedua, tindakan partisipasi. Tidak semua siswa mengikuti bersedia atau mampu berpartisipasi aktif dalam program konseling kelompok yang dapat mempengaruhi efektivitasnya.
Yang ketiga, kebijakan sekolah. Kebijakan atau budaya sekolah yang tidak mendukung bimbingan konseling kelompok dapat menjadikan hambatan serius. Yang keempat, tingkat keterampilan konselor, kemampuan konselor untuk memfasilitasi kelompok dengan baik dan merespon kebutuhan siswa secara tepat adalah faktor kunci dalam keberhasilan program. Yang kedua itu ada strategi mengatasi tantangan dan kendala. Untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam implementasi bimbingan konseling kelompok, beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, perencanaan yang matang, membuat perencanaan yang cermat untuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan mengatur jadwal sesi. Yang kedua, promosi partisipasi, mengkomunikasikan manfaat program bimbingan konseling kelompok kepada siswa, guru, orang tua untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Yang ketiga, pelatihan konselor, melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan terus-menerus untuk konselor agar dapat memfasilitasi kelompok dengan lebih efektif. Yang keempat, kerjasama dengan pihak sekolah, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan staf sekolah dan pemimpin sekolah untuk memastikan dukungan dan pemahaman terhadap program. Yang kelima atau yang terakhir, evaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi teratur terhadap efektivitas program dan mengadaptasinya sesuai dengan hasil evaluasi. Mungkin hanya itulah pemaparan yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.